Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas soal tentang pewarisan sifat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Soal nomor 1. Perhatikan genotipe berikut. 1. M besar 2. T besar T kecil 3. B besar 4. K kecil 5. B besar T besar 6. M besar M kecil. Individu yang mempunyai genotipe homozigot dominan adalah. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus bisa memahami apa itu homozigot dominan agar kita bisa menjawab soal atau pertanyaan seperti ini. Homozigot merupakan pasangan gen yang sifatnya sama atau pasangan gen yang mempunyai alel yang sama. Homozigot antonimnya atau lawan katanya heterozigot. Heterozigot merupakan pasangan alel yang tidak sama. Homozigot pasangan alel yang sama. Antonimnya heterozigot, pasangan alel yang tidak sama. Jadi konsep ini kita harus bisa paham. Sedangkan dominan merupakan sifat yang menang atau sifat yang nampak. Biasa dinyatakan atau ditulis dengan huruf besar. Dominan itu antonimnya atau lawannya itu resesif. Sifat yang kalah, sifat yang tidak muncul. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Berdasarkan konsep ini, homozigot dominan berarti pasangan alel yang sama yang ditulis dengan huruf besar. Sehingga berdasarkan konsep ini kita bisa menjawab jika diberi soal seperti ini. Homozigot dominan, pasangan alel yang sama dan yang menang atau biasa ditulis dengan huruf besar. Sehingga kita lihat pada option A di sini. 1. M besar. 1 sudah termasuk. Berarti yang kita mau lihat di sini adalah option A dan B. Sedangkan C dan D kita abaikan saja. Sedang kita lihat A dan B di sini. 1. M besar. 3. B besar. Keduanya masih sama. Yang terakhir. Nomor 5. B besar. T besar. Sedangkan nomor 6. M besar. M kecil. Berarti jawaban yang paling benar adalah soal atau jawaban A. 1, 3, dan 5. Sedangkan T besar, T kecil, M besar, M kecil adalah genotipe heterozigot, pasangan alel yang tidak sama. Sedangkan nomor 4, K kecil adalah homozigot resesif. Soal homozigot dominan berarti semuanya huruf besar. Nomor 4, homozigot resesif. Jadi untuk menjawab soal nomor 1, kita harus bisa memiliki konsep apa itu homozigot dominan. Pasangan alel yang sama, yang sifatnya menang, biasa dinyatakan dengan huruf besar. Nomor 2. Perhatikan gamet dari beberapa genotipe berikut. 1. C besar, C kecil, D besar. Gametnya ada 2, C besar, D besar, dan C kecil, D besar. Nomor 2. A besar, B besar, B kecil.
gametnya ada 2 juga, A besar dan B kecil. Nomor 3, K besar, M besar, M kecil. Gametnya ada 2, K besar dan M kecil. Nomor 4, A kecil, C besar. Gametnya ada 1, yakni A kecil, C besar. M besar, M kecil, T kecil. Gametnya ada 2, M besar, M kecil, dan T kecil. Nomor 6, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya ada 4, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Gamet dari genotipe di atas yang benar ditunjukkan. Sekarang, menjadi kata kunci di sini adalah gamet dari genotipe. Gamet-gamet yang ada dari 1 sampai 5, genotipe yang terbentuk, mana sih genotipe yang benar? Untuk menentukan jumlah gamet, kita menggunakan rumus 2 pangkat N. Di mana N kecil ini merupakan jumlah alel heterozigot atau genotipe yang mempunyai pasangan alel yang berbeda, yang ada huruf besar dan huruf kecil itu yang disebut dengan heterozigot. Sekarang kita coba lihat untuk nomor 1, C besar, C kecil ini adalah heterozigot. Sedangkan D besar adalah homozigot. Berarti di sini heterozigotnya ada 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sehingga gamet yang terbentuk adalah 2. Tetapi perolehan gamet ini benar atau tidak? Sekarang kita lihat, Ibu coba kasih skema di sini. C besar dengan C kecil dia menjadi terpisah, sedangkan D besar dia menjadi 1. Sehingga pasangannya C besar, D besar, betul. C kecil, D besar. Sehingga untuk gamet pada nomor 1, betul. Sekarang kita lanjut pada nomor 2. A besar dia menjadi 1, yakni A saja. B besar, B kecil dia terpisah. B besar, B kecil. Sehingga gametnya di sini 2 pangkat 1. Karena jumlah alel heterozigot di sini ada 1, B besar, B kecil. Sehingga di sini ada 2 yang terbentuk tapi salah. Yang seharusnya adalah A besar, B besar, A besar, B kecil. Seperti pada diagram yang Ibu kasih ini. A besar, B besar, A besar, B kecil. Sehingga untuk nomor 2 salah. Nomor 3, di sini K besar, M kecil. Genotipe di sini adalah genotipe homozigot. Sehingga 2 pangkat 0 tidak ada. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga gamet yang terbentuk sebenarnya hanya 1. Seharusnya hanya K besar, M besar. Sehingga nomor 3 ini menjadi salah. Untuk nomor 4, A kecil, C kecil. Sama dengan kasus nomor 3. Sehingga di sini 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga gamet yang terbentuk hanya 1. A kecil, C besar. Nomor 4 betul. Nomor 5, M besar, M kecil, T kecil. Gamet yang terbentuk ada 2 tetapi pemisahan gametnya salah. Seharusnya adalah M besar, T kecil, dan M kecil, T kecil. Sehingga nomor 5 salah. Nomor 6, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di sini jumlah alel heterozigot ada 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga alel yang terbentuk, gamet yang terbentuk itu ada 4. Sekarang kita lihat di sini. B besar, K besar, betul. B besar, K kecil, betul.
B kecil, K besar, betul. B kecil, K kecil. Nah, sehingga untuk gamet nomor 6 itu betul. Sehingga kita lihat di sini, option 1 sudah betul, berarti option 1 dan 2 yang kita harus perhatikan. 1 betul, 3 untuk option A 3, berarti 3 sudah salah, berarti 4. 4 betul dan 6 betul, sehingga jawaban yang paling betul adalah B. Sehingga untuk menjawab pertanyaan gamet yang terbentuk dari genotipe, kita menggunakan rumus 2 pangkat N. N merupakan jumlah alel yang heterozigot. Seperti nomor 3, tidak ada yang heterozigot, sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga gamet yang terbentuk sebenarnya hanya 1, yakni K besar, M besar. Jadi seperti itu untuk menentukan gamet yang terbentuk dari genotipe tertentu. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan bagan persilangan kacang ercis biji bulat dengan biji keriput berikut. Di mana parentalnya induk turunan pertama, B besar disilangkan dengan B kecil yang memiliki fenotipe bulat disilangkan dengan keriput. Gamet yang terbentuk di sini diberi indeks 1, lalu B kecil, gamet yang terbentuk adalah B kecil. Kemudian menghasilkan turunan pertama F1 dengan genotipe B besar, B kecil, yang memiliki fenotipe diberi indeks 2. Jika turunan kedua merupakan turunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Bagaimana hasil turunan kedua? Sekarang diberi tabel gamet yang terbentuk B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kita lihat pada kotak nomor 1 B besar adalah bulat. Kemudian pada kotak nomor 3 dengan fenotipenya bulat. B besar, B kecil, lalu diberi nomor 4, indeks 4, dan terakhir B kecil dengan fenotipenya keriput. Jawaban yang benar pada nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah seperti option A, B, C, D. Untuk itu, agar bisa menjawab option tersebut, sekarang kita lihat. Nomor 1 ini adalah gamet. B besar adalah B. Sehingga kita lihat, nomor 1 adalah B, berarti option B dengan C. Kita lihat option B dan C. Kemudian, indeks 2, fenotipe dari turunan pertama, B besar, B kecil adalah bulat. Dua-duanya masih sama, nomor 2 adalah bulat. Nomor 3, indeks 3 adalah ini. B besar, B kecil, masih sama, B besar, B kecil. Indeks nomor 4, fenotipe adalah bulat. Berarti jawaban yang paling benar berdasarkan analisis kita adalah C. Jadi maaf ya, bukan D tetapi adalah C. Jawaban yang paling benar adalah C. Ibu keliru memberi kunci jawaban. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Persilangan tanaman ercis berbatang tinggi T besar dengan tanaman ercis berbatang pendek T kecil menghasilkan keturunan pertama semuanya berbatang tinggi. Apabila disilangkan antar sesama F1-nya, maka persentase fenotipe turunan keduanya adalah A, B, C, D. Kita coba analisis. Parentalnya T besar tinggi disilangkan dengan T kecil pendek. Gametnya
T besar adalah T kecil adalah T kecil. Sehingga turunan pertama dengan genotipenya adalah T besar, T kecil. Di mana fenotipe turunan pertama adalah tinggi. Jika turunan kedua merupakan turunan pertama disilangkan dengan sesama. T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Langkah selanjutnya kita tentukan gamet dari turunan kedua, G2. T besar, T kecil ada dua macam gamet, yakni T besar dan T kecil. Berikut pun sama, T besar, T kecil, gametnya T besar dan T kecil. Selanjutnya, kita menentukan turunan kedua, F2, dia menggunakan tabel. T besar, tinggi, T besar, T kecil, tinggi. T besar, T kecil, tinggi, T kecil, tinggi. Berdasarkan tabel di atas, maka kita lihat bahwa untuk tinggi di sini itu ada 3. 1, 2, 3. Sehingga persentasenya 3/4 dikali 100% sama dengan 75%. Sehingga untuk opsi di sini yang 75% itu adalah D. Sehingga jawaban kita adalah D. Berdasarkan hasil analisis di mana pendek di sini hanya 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Sehingga jawaban yang paling benar adalah D. Ini soal paling gampang. Untuk menjawab soal seperti ini kita harus cakar dan kita analisis untuk bisa menjawab. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 5. Kelinci berbulu hitam, H besar, disilangkan dengan kelinci berbulu coklat, H kecil. Menghasilkan keturunan pertama semuanya berbulu hitam heterozigot. Jadi ingat kembali konsep kita tentang heterozigot, pasangan alel yang tidak sama. Jika turunan pertama disilangkan dengan induk bergenotipe H kecil, maka rasio genotipe F2 adalah A, B, C, D. Untuk menjawab opsi itu kita coba analisis. Di sini parental H besar hitam disilangkan dengan H kecil coklat. Gamet pada turunan pertama H besar adalah H besar, H kecil adalah H kecil. Sehingga turunan pertama menghasilkan genotipe H besar H kecil yang fenotipenya hitam. Di mana turunan kedua, H turunan pertama disilangkan dengan induk yang memiliki genotipe H kecil. Ini turunan pertama H besar H kecil disilangkan dengan H kecil. Langkah selanjutnya kita tentukan gamet turunan kedua H besar H kecil, gametnya ada 2, H besar dan H kecil. Sehingga H kecil, gametnya hanya 1, yakni H kecil. Bagaimana hasil turunan kedua? Hasil turunan kedua, H besar H kecil adalah hitam, H kecil adalah coklat. Sehingga rasio genotipenya H besar H kecil hanya 1, H kecil juga hanya 1. Sehingga rasio genotipenya 1 H besar H kecil berbanding 1 H kecil. Sehingga jawaban yang paling benar adalah C. Jadi untuk menjawab soal kita harus analisis seperti ini supaya kita bisa menjawab. Lanjut ke soal nomor 6. Tanaman mangga buah besar, B besar, disilangkan dengan tanaman mangga buah kecil, B kecil. Maaf ya, buah besar. Ibu ulangi soal. Tanaman mangga buah besar B kecil disilangkan dengan tanaman mangga buah kecil B besar. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan 20 tanaman mangga. Dari persilangan tersebut diperoleh pernyataan sebagai berikut. 1. Apabila gen B besar bersifat dominan, maka fenotipe turunan pertama adalah buah kecil. Yang kedua, perbandingan fenotipe F2 adalah 3 buah besar berbanding 1 buah kecil. Yang ketiga,
Perbandingan fenotipe F2 adalah 3 buah kecil berbanding 1 buah besar. Perbandingan genotipe turunan kedua adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Yang kelima, kemungkinan tanaman mangga berbuah besar 15 tanaman. Nah, untuk menjawab pernyataan atau hipotesis ini, kita tetap kembali analisis. Nah, yang pertama, parental B kecil buah besar, fenotipenya buah besar, disilangkan dengan B besar yang fenotipenya buah kecil. B kecil gametnya adalah B kecil, B besar gametnya B besar. Sehingga turunan pertama menghasilkan dengan genotipe B besar B kecil yang fenotipenya buah kecil. Jadi fenotipe turunan pertama adalah buah kecil. Jika turunan kedua merupakan turunan pertama disilangkan dengan sesama B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, gamet yang terbentuk B besar B kecil adalah B besar dan B kecil. B besar B kecil juga sama, gamet yang terbentuk adalah B besar dan B kecil. Bagaimana hasil turunan kedua? Turunan kedua, B besar buah kecil, B besar B kecil buah kecil, B besar B kecil buah kecil, B kecil buah besar. Sehingga rasio fenotipenya di sini ada 3 buah kecil, 1, 2, 3, sehingga 3 buah kecil berbanding 1 buah besar. Sedangkan rasio genotipenya 1 B besar berbanding 2 B besar B kecil berbanding 1 B kecil. Sehingga untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat pernyataan 1. Apabila gen B besar bersifat dominan, maka fenotipe F1 adalah buah kecil. Ini yang dimaksud. Betul, sehingga pernyataan 1 adalah buah kecil. Sehingga kita lihat di sini, option A dan B yang kita perhatikan. 1 betul. Lalu, perbandingan fenotipe F2 adalah 3 buah besar berbanding 1 buah kecil. Analisis kita, perbandingan rasio fenotipe adalah 3 buah kecil berbanding 1 buah besar. Sehingga pernyataan 2 itu salah. Sedangkan 3 buah kecil berbanding 1 buah besar. Berarti 3 ini adalah yang betul. Sehingga jawaban kita fokus ke option B. Dan terakhir, perbandingan genotipe 1 berbanding 2 berbanding 1 betul. Kenapa? Kita lihat pernyataan 5 menjadi salah. Seharusnya seperti apa itu pernyataan 5. Sekarang kita lihat di sini, pada soal dia bilang, jika F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan 20 tanaman. Untuk buah besar di sini cuma 1, berarti 1/4 dikali 20. 1/4, dari mana dapat 1/4? Karena rasio fenotipe untuk buah besarnya cuma 1. Sehingga 1/4 dikali 20. 20 dari mana? 20 ada di soal yang dia bilang menghasilkan 20 tanaman. Sehingga 1/4 dikali 20, sehingga kemungkinan tanaman mangga berbuah besar itu cuma 5 tanaman. Sehingga pernyataan 5 itu menjadi salah. Karena analisis kita seperti itu. Sedangkan buah kecil, kita lihat di sini rasio fenotipenya 3. Sehingga 3/4 dikali 20, maka sama dengan 15. Sehingga pernyataan 4 ini menjadi salah karena analisis kita dilihat dari rasio fenotipenya. Untuk buah besar hanya 1, sehingga 1/4 dikali 20 sebenarnya hanya 5 tanaman. Sehingga kalau ada soal seperti ini, kita analisisnya dilihat dari rasio fenotipenya. Sehingga jawaban yang paling benar
adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Persilangan bunga mirabilis jalapa berwarna merah, M besar, dengan bunga sejenis berwarna putih, M kecil, di mana M besar dominasi tidak sempurna terhadap M kecil. Jadi kata kunci di sini adalah dominasi tidak sempurna. Jika M1 disilangkan dengan sesamanya, diperoleh pernyataan sebagai berikut. 1. Fenotipe turunan pertama F1 adalah merah muda. Yang kedua, fenotipe F1 adalah merah. Yang ketiga, rasio fenotipe F2 turunan kedua adalah 1 merah berbanding 2 merah muda berbanding 1 putih. Yang keempat, rasio fenotipe F2 adalah 3 merah berbanding 1 putih. Pernyataan di atas mana yang paling benar? Jadi kita analisis lagi. Parental M besar merah disilangkan dengan M kecil putih. Gamet M besar adalah M besar, M kecil adalah M kecil. Sehingga turunan pertama M besar M kecil menghasilkan genotipenya M besar M kecil. M besar M kecil adalah merah muda. Dari mana dapat merah muda? Karena di sini menjadi kata kunci adalah M besar dominasi tidak sempurna. Jadi ini menjadi kata kunci sehingga di sini menjadi merah muda. Jika turunan kedua merupakan turunan pertama disilangkan dengan sesamanya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Merah muda disilangkan dengan merah muda. Maka M besar M kecil gametnya ada 2, M besar dan M kecil. Berikut pun sama, M besar M kecil gametnya M besar dan M kecil. Bagaimana turunan kedua di mana dominasi tidak sempurna seperti ini? Sekarang kita lihat. M besar adalah merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, M kecil putih. Sehingga rasio fenotipenya 1 merahnya hanya 1 berbanding 2 merah muda berbanding 1 putih. Sekarang kita lihat di sini. Untuk pernyataan 1, fenotipe F1 adalah merah muda, betul. Sehingga nomor 2 salah. Rasio fenotipe F2 adalah 1 merah berbanding 2 merah muda berbanding 1 putih. Sehingga jawaban yang paling benar adalah 1 dan 3. Sehingga A menjadi benar. Jadi ingat baik-baik, kalau dominasi tidak sempurna berarti dia berada di antara. Soal nomor 8. Perhatikan bagian persilangan jeruk batang tinggi buah manis T besar M besar dengan jeruk batang pendek buah masam T kecil M kecil berikut. Parentalnya T besar M besar batang tinggi buah manis disilangkan dengan T kecil M kecil batang pendek buah masam. Lalu gamet turunan pertama diberi indeks 1, gamet turunan kedua diberi indeks 2. Turunan pertama diberi indeks 3, fenotipe turunan pertama diberi indeks 4. Berdasarkan diagram di atas nomor 1, 2, 3, dan 4, yang benar adalah, lagi-lagi kita harus analisis. Untuk nomor 1, yang diminta adalah gamet dari turunan pertama. T besar M besar, gametnya adalah T besar M besar. Sekarang kita lihat, option yang memiliki nomor 1 T besar M besar adalah A dan C. Selanjutnya, nomor 2 adalah gamet dari turunan pertama. T kecil M kecil, gamet adalah T kecil M kecil. Sama, dua-duanya masih sama, T kecil M kecil. Lanjut nomor 3, nomor indeks 3 di sini adalah genotipe turunan pertama. T besar T kecil M kecil. T besar T kecil M kecil semuanya sama. Berarti option AC kita masih terus lihat. Sekarang untuk keempat yang fenotipenya. Fenotipe di sini kita lihat T besar T kecil M kecil tinggi manis.
Nah, jadi batang tinggi, T besar, buah manis. Sehingga berarti jawaban yang paling benar adalah A. Maaf ya, di sini Ibu kasih jawab B. Seharusnya jawaban yang paling benar adalah A. Jawaban yang paling benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan tabel hasil persilangan di hibrid antara kacang kapri bulat kuning, B besar, K besar, dan kisut hijau, B kecil, K kecil berikut. Gamet di sini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Berdasarkan tabel di atas, fenotipe pada nomor 6 dan 12 secara berurutan. Berarti kita lihat fenotipe nomor 6 dan nomor 12. Kita fokus ke sini. Berarti kita lihat langsung 6 adalah B besar, K kecil, di mana B besar adalah bulat, K kecil adalah kuning. Lanjut ke 12, B kecil, dan K besar, K kecil. Sehingga ini genotipe yang terbentuk. B kecil adalah kisut, K besar, K kecil adalah kuning. Sehingga kita lihat option di sini, bulat hijau itu option B dengan C, bulat hijau, kisut kuning. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Jadi untuk soal seperti ini gampang, kita langsung fokus pada tabel sesuai dengan soal. Nomor 10. Tanaman semangka manis berbiji banyak, M besar, B kecil. Disilangkan dengan semangka hambar tidak berbiji, M kecil, B besar. Menghasilkan turunan pertama, tanaman semangka manis tidak berbiji. Diketahui sifat manis M besar dominan terhadap hambar M kecil, dan sifat tidak berbiji B besar dominan terhadap berbiji B kecil. Berapakah perbandingan fenotipe pada turunan kedua apabila antar F1 disilangkan? Jadi untuk menjawab soal seperti ini, untuk menentukan fenotipe kita langsung lihat pada tabel papan catur di sini pada diagonal dari kiri ke kanan. Kita langsung saja. M besar, B besar, di mana M besar adalah manis, B besar tidak berbiji. Kita langsung ke kotak nomor 6. M besar, M kecil, maaf ya, M besar, dan B kecil. Seharusnya ini B ya, Ibu keliru di sini. Ini B kecil. Sehingga fenotipenya manis berbiji banyak. Lanjut ke kotak nomor 11. M kecil, B besar. Hambar tidak berbiji. Kotak nomor 16. M kecil, B kecil. Hambar berbiji banyak. Sehingga rasio fenotipenya, kita lihat. Ini yang kotak warna merah ini, mereka memiliki fenotipe sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat kembali Ibu punya penjelasan tentang persilangan di hibrid.
Ini merupakan kotak-kotak identik, kotak-kotak yang memiliki fenotipe sama, Ibu kasih dengan warna merah. Sehingga di sini ada 9 manis tidak berbiji. Manis tidak berbiji yang kita lihat di sini cuma option B. Berarti rasio fenotipe pada turunan kedua adalah 9 manis tidak berbiji, 3 manis berbiji banyak. Ini ada 3, 1, 2, 3. Kotak nomor 6 identik dengan 8 dan 14. Sehingga 3 manis berbiji banyak, 3 manis berbiji banyak. Kotak nomor 11 identik dengan 12 dan 15. Hambar tidak berbiji, 3 hambar tidak berbiji, dan terakhir 1 hambar berbiji banyak. Jadi untuk mencari rasio fenotipe, kita langsung analisis pada papan catur diagonal dari kiri ke kanan. Nomor 1 itu biasanya kotak nomor 1, 6, 11, dan 16. 1, 6, 11, dan 16 untuk menganalisis jenis fenotipe yang terbentuk untuk persilangan dua sifat beda. Jadi seperti itu. Sehingga jawaban yang paling benar adalah B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Cermati tabel persilangan berikut. Gamet G besar, K besar, G besar, K kecil, G kecil, K besar, G kecil, K kecil. Yang berikut G besar, K kecil, G kecil, K kecil. Hasil analisis pada tabel kita lihat di sini. G besar, G besar, K besar, K kecil, G besar, G besar, K kecil, K kecil, gembung hijau. G besar, G kecil, K besar, K kecil, gembung kuning. G besar, G kecil, K kecil, K kecil, gembung hijau. G besar, G kecil, K besar, K kecil, gembung kuning. G besar, G kecil, K kecil, K kecil, gembung hijau. G kecil, G kecil, K besar, K kecil, kempis kuning. G kecil, G kecil, K kecil, K kecil, kempis hijau. Berdasarkan tabel tersebut, fenotipe dan genotipe parental dia tanya. Berdasarkan analisis ini, bagaimana fenotipe dan genotipe parental? Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita lihat gamet yang ada. G besar, K besar, G besar, K kecil, G kecil, K besar, G kecil, K kecil. Gamet yang terbentuk di sini adalah 4 macam gamet. Berarti ini merupakan genotipe heterozigot. Kalau ada 4 berarti ada 2 macam. Berarti gamet yang terbentuk adalah ini. Genotipe induk adalah G besar, G kecil, K besar, K kecil. Kalau kita lihat pada tabel sini, G besar, G kecil, K besar, K kecil, fenotipenya gembung kuning. Berdasarkan data di atas. Sehingga, untuk gamet yang berikut, G besar, K kecil, dan G kecil, K kecil berarti genotipe induknya adalah G besar, G kecil, K kecil, K kecil. Berdasarkan tabel di atas, berarti G besar, G kecil, K kecil, K kecil adalah gembung hijau. Sehingga jawaban yang paling benar adalah B, gembung kuning dengan genotipenya G besar, G kecil, K besar, K kecil dengan gembung hijau. G besar, G kecil, K kecil, K kecil. Jadi analisis seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Tanaman mangga berbatang tinggi dan berbuah manis. T besar, T besar, M besar, M besar disilangkan dengan tanaman mangga berbatang pendek dan berbuah masam.
M kecil, T kecil, T kecil. Perhatikan diagram berikut. Parental, T besar, M besar, batang tinggi buah manis disilangkan dengan T kecil, M kecil, batang pendek buah masam. T besar, M besar, gametnya T besar, M besar, T kecil, M kecil, gametnya T kecil, M kecil. Sehingga turunan pertama dengan genotipenya T besar, M besar, M kecil, dengan fenotipenya batang tinggi buah manis. Jika turunan pertama disilangkan dengan sesamanya, T besar, M besar, M kecil disilangkan dengan T besar, M besar, M kecil, maka gametnya ada 4, yakni T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Begitupun berikutnya juga sama. Genotipe yang dapat disilangkan untuk menghasilkan tanaman yang dapat dijadikan bibit unggul terdapat pada sekarang kita harus kata kuncinya adalah bibit unggul. Bibit unggul itu apakah batang tinggi buah manis atau batang tinggi buah masam atau batang pendek buah manis atau batang pendek buah masam. Ini kita harus punya konsep untuk menjawab soal seperti ini. Kalau mangga berarti yang menjadi bibit unggul adalah batang pendek buah manis. Jadi orang lebih suka mangga yang batang pendek, mudah dipetik, dan buahnya manis. Sehingga itu adalah yang unggul. Sehingga analisis kita langsung ke tabel nomor 1, T besar, M besar, batang tinggi buah manis. Oh, ini berarti bukan bibit unggul. Kita langsung ke kotak nomor 6. T besar, M besar, M kecil, batang tinggi buah masam. Ini lagi lebih tidak. Kotak nomor 11, T kecil, M besar, batang pendek buah manis. Berarti genotipe yang memiliki bibit unggul terdapat pada kotak nomor 11, 12, dan 15. Ini kotak-kotak identik. Sehingga kita lihat di sini untuk option 1 sudah tidak. 5 juga tidak, 8 tidak. Berarti yang paling pas adalah jawaban D, kotak nomor 11 disilangkan dengan nomor 15. Batang pendek buah manis. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita harus analisis konsep yang dimaksud dengan bibit unggul itu seperti apa. Kita lanjut ke soal nomor 14. Seorang peneliti mengawinkan kucing berbadan besar berambut tipis B besar, L kecil dengan kucing berbadan kecil berambut lebat B kecil, L besar. Diagram persilangan sebagai berikut. Parental B besar, L kecil, badan besar, rambut tipis disilangkan dengan B kecil, L besar, badan kecil, rambut lebat. B besar, L kecil, gametnya B besar, L kecil. B kecil, L besar, gametnya B kecil, L besar. Sehingga turunan pertama genotipenya B besar, B kecil, L besar, L kecil. Yang fenotipenya badan besar, rambut lebat. Jika turunan pertama disilangkan dengan sesama, B besar, B kecil, L besar, L kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, L besar, L kecil, maka ada 4 macam gamet. B besar, L besar, B besar, L kecil, B kecil, L besar, B kecil, L kecil. Begitupun dengan gamet yang berikut sama dengan yang pertama. Peneliti tersebut menyilangkan F1 nomor 6 dan 8. Berarti kita fokus pada nomor 6 dan 8. Berdasarkan persilangan tersebut, bibit unggul dihasilkan akan memiliki fenotipe seperti apa? Berarti kita harus analisis. Kita langsung lihat 6 dan 8. B besar, L kecil. Memiliki fenotipe badan besar,
rambut tipis. 8. B besar, B kecil, L kecil, L kecil. Juga memiliki fenotip yang sama, badan besar, rambut tipis. Sehingga soal ini, jawaban yang paling benar adalah 6, badan besar, kucing berbadan besar, A dan C. Nomor 8, berambut tipis. Berarti jawaban yang paling benar adalah C. Jadi analisis soal seperti ini kita langsung fokus sehingga cepat. Anak-anak, hari ini pembahasan soal kita sekian dulu. Jika masih banyak yang belum terlalu paham, bisa belajar lagi, bisa lihat di buku, belajar di buku, di internet, atau di buku-buku lainnya. Anak-anak, Ibu yakin kalian semua punya masa depan. Masa depan adalah mereka yang menyiapkan hari ini. Ibu yakin anak-anak hari ini sudah menyiapkan dengan baik, pasti punya masa depan yang baik. Hari ini cukup di sini saja pembahasan soal kita. Untuk lebih lanjut, anak-anak bisa belajar atau bisa hubungi Ibu melalui WA untuk soal-soal yang belum terlalu paham. Kita bisa belajar bersama. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.